Yahobu, Bapak Ibu Pendeta, Sinenge, Majelis dan warga Gereja Amin, ini adalah channel YouTube Sinode Gereja Amin. Karena itu, bagi yang mencintai Gereja Amin, tontonlah, subscribe, like, dan bagikan. Gereja Amin yang tangguh, mandiri, dan peduli. Tuhan Yesus memberkati. Hai Teens, jumpa kembali dalam acara TFC. Kali ini kita akan menyimak tulisan dari Pendeta Theodorus Willem Noya dalam buku renungan Teens for Christ dengan judul Firman Allah yang Hidup, yang didasari dari Injil Yohanes pasal 1 ayat 1-13 bersama dengan saya, David Riantama Sitorus, kader Pendeta GKI. Tapi sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan yang baik, kami sungguh bersyukur untuk setiap kebaikan dan setiap penyertaan yang selalu Tuhan bagikan kepada kami, sehingga hari demi hari boleh kami lewati dan kami maknai sebagai anugerah. Dalam setiap karya dan kesempatan Tuhan hadir sebagai sahabat. Jika pada hari ini Tuhan kami akan belajar untuk merenungkan firman-Mu, maka ajarilah kami untuk kami dapat merendahkan hati kami di hadapan-Mu, dan ajarilah kami untuk bersedia melakukan firman itu dalam hidup kami sehari-hari. Bersabdalah Tuhan, kami siap untuk mendengar. Kiranya hikmat dan tuntunan dari Roh Kudus senantiasa menyertai kami. Di dalam Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Yang akan menjadi pusat perenungan kita adalah dari Injil Yohanes pasal 1 ayat 1. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Pada mulanya sudah ada firman. Firman itu bersama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Nah, Teens, kata firman biasanya identik dengan Alkitab. Sebab Alkitab adalah firman Allah yang dituliskan dalam bentuk kitab. Namun, firman Allah tidak terbatas pada Alkitab. Ada firman yang diucapkan melalui perkataan para nabi dan para rasul. Ada juga firman yang diberitakan pada masa kini melalui khotbah yang berlandaskan Alkitab. Yang lebih utama, ada firman yang hidup, yaitu Yesus Kristus. Firman adalah cara Allah untuk berelasi dan berkomunikasi dengan ciptaannya. Sejak penciptaan, firman menjadi perantara Allah dalam berelasi dengan ciptaan. Apakah dengan demikian Kristus sudah ada sejak penciptaan? Kristus tidak hanya ada sejak penciptaan, tetapi sejak kekekalan. Karena Allah tidak berawal dan tidak berakhir. Injil Yohanes bersaksi, pada mulanya sudah ada firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Dalam Yohanes 1 ayat 1. Pernyataan ini selaras dengan peran Yesus Kristus sebagai perantara antara Allah dengan ciptaan. Ia adalah sang firman yang melaluinya Allah berelasi dengan dunia. Bentuk relasi Allah dengan ciptaannya sejak awal dunia adalah melalui penciptaan. Oleh karena itu, Injil Yohanes juga menyatakan segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Diambil dari Yohanes 1 ayat 3. Sang firman kemudian datang ke dunia untuk menjadi perantara antara Allah dan umatnya. Ia meneladankan hidup yang benar, kemudian menderita sengsara, mati, dan bangkit demi pendampaian Allah dengan umatnya yang berdosa. Nah, Teens, Yesus Kristus adalah firman Allah. Melalui Kristus, Allah itu menjumpai kita, dan melaluinya pula kita menjumpai Allah. Firman itu dipersaksikan dalam Alkitab dan diberitakan oleh gereja pada masa kini. Firman itu menyapa dan menjumpai kita dalam segala aspek kehidupan. Melalui firman-Nya kita dirangkul dalam persekutuan kasih dengannya.
kita akan menutup renungan kita di dalam doa. Kami sungguh bersyukur Tuhan, karena firman-Mu telah mengajarkan kami bahwa Engkau telah hadir sebagai Sang Kristus dalam hidup kami, firman yang hidup. Kami bersyukur bahwa Engkau adalah juru selamat dalam kehidupan kami. Maka Tuhan, ajarilah kami untuk kami tetap percaya dan memiliki iman kepada firman yang hidup itu, sehingga kami mau untuk terus melewati hari demi hari kami, semuanya dengan iman dan pengharapan bahwa Tuhan adalah juru selamat kami. Tuhan, kiranya Engkau juga memberikan kami kekuatan, sehingga kami sebagai anak-anak Tuhan mampu untuk menghidupi firman yang hidup itu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami. Di dalam Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian teman-teman renungan kita hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan ke teman-teman yang lain. Tuhan Yesus memberkati.